Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap semuanya sehat ya. Oke, untuk tema kali ini adalah apakah orang yang pernah meninggalkan kamu untuk kembali ke pasangannya, atau tiba-tiba dia punya yang lain ya. Maksudnya terserah, dia pokoknya intinya meninggalkan kamu. Apakah bahagia atau menyesal gitu? Kira-kira menyesal atau enggak? Kita akan cek dulu ya. Untuk energinya, kita fokus sama-sama. Bagaimana kondisinya sekarang? Apakah orang yang meninggalkan kamu bahagia atau tidak? Kita buka ya. Di sini ada kartu Prince of Cups. Ya, kartu Prince of Cups sebetulnya ya dia itu secara emosional mungkin ada lah namanya. Oke, aku dapat yang baru, aku bisa hidup baru ya, perasaanku baru kayak gitu. Di sini ada kartu Prince of Swords. Jadi sebetulnya apakah kalau dibilang dia bahagia banget, itu dia mencoba melawan arus, teman-teman. Dia mencoba untuk melupakan yang di masa lalu ya. Intinya seperti itu. Kita akan lihat lagi bagaimana sekarang ya. Ada kartu Eight of Cups. Ada kartu The Magician. Aku di sini bisa melihatnya bagaimana ya. Kalau pada masa lalu dia tidak mau berhubungan lagi, ya dia bilang oke lah, sekali aku memilih selesai. Saat ini kondisinya aku melihat tidak sebahagia itu. Kenapa? Karena di sini ada energi yang pergi. Ya, dia berusaha untuk pergi. Dia berusaha untuk menciptakan perjalanan hidup baru. Dia mempersiapkan amunisi untuk pergi. Gitu. Saya melihatnya di sini untuk orang yang pernah menyakiti kamu karena meninggalkan kamu, ibaratnya mungkin baru sadar, atau ini semacam kayak ada perjalanan spiritual ya buat dia mencari ketenangan. Kondisinya di sini ingin menciptakan sesuatu yang baru, yang berguna buat hidupnya sendiri. Ada kartu Stability, Four of Discs ya, Four of Discs. Ini bicara masalah keamanan, teman-teman. Ya. Ya. Di sini aku melihat dia menutup diri. Jadi kalau aku bilang apakah dia di sini ada menyesal, aku bilang ada. Kenapa? Karena setelah dia mencoba untuk melepaskan diri dari masa lalu, ternyata di sini juga dia pengen pergi. Berarti kondisinya adalah tidak mendapatkan sebuah ketenangan, karena pada depannya, pada akhirnya orang ini itu kayak butuh butuh introspeksi diri lebih banyak gitu loh. Sebenarnya yang salah siapa? Yang salah siapa? Ya. Kita fokus ke sekarang ya. Kenapa ada energi Eight of Cups atau energi untuk melakukan sebuah perjalanan, mungkin perjalanan spiritual, mencari jati diri, menghidupkan kembali apa yang sudah mati? Aku pengen tahu ya. Kita akan cek dulu di sini. Ada kartu Eight of Wands. Ini kayak sesuatu yang tiba-tiba pindah. Aku ngelihatnya begitu, tiba-tiba aja, suddenly waktunya mungkin ya. Dia merasa cukup kuat, cukup
kalau aku bilang cukup punya alasan baik. Dan di sini ada kartu Seven of Discs ya. Seven of Discs itu lebih memikirkan ke arah masa depan. Jadi sebetulnya it's very complicated gitu. Dia pengen menyudahi ya. Aku bilang ini kayak perasaan yang pernah ada itu di stop sama dia. Jadi kalau aku bilang ketika dia memilih seseorang yang baru di sini, energinya itu lari untuk saat ini teman-teman ya. Kita lihat kenapa di sini banyak sekali perlu menyendiri atau introspeksi. Ada yang dibohongin, ada yang sakit hati. Aku ngelihatnya juga di sini. Dia merasa sudah cukup ya. Dia sudah merasa cukup dan aku bilang udah over, keputusan over dan memang di sini ada kartu Six of Wands ya. Dia ingin menuju sukses untuk dirinya dulu. Aku lihat begitu. Jadi ya kesuksesan ini mungkin dia tidak mau ada siapapun dulu di sampingnya. Jadi ada beberapa di sini yang mungkin kabar bagus buat kamu bahwa ya mungkin putus ya, mungkin dia sedang pisah atau tidak bahagia juga gitu. Apakah di sini perasaannya masih terkait dengan dirimu? Kita lihat ya. Dia pengen istirahat teman-teman. Jadi pertama yang dia mau lakukan adalah melepaskan beban pikiran. Kalau ini artinya iya atau tidak, biasanya iya. Ada kartu positif ya. Tapi kalau aku tadi pertanyaannya, apakah dia di sini masih ada kaitannya sama kamu? Saat ini dia mau istirahat dulu jawabannya. Jadi ya melepaskan pikiran. Setelah dia sudah menemukan ketenangan, dia baru ada pergerakan. Ya, apakah kemungkinan orang ini akan menghubungi kamu lagi? Kita lihat ya. The High Priestess. The High Priestess itu masih kayak menahan diri. Mungkin tidak dalam waktu dekat. Mungkin juga tidak akan langsung spontan gitu loh. Karena kenapa? Di sini dia menyadari dan memahami bahwa pada masa lalu mungkin kamu sudah cukup membuat hati dia sakit. Ada perasaan takut di situ, ada perasaan mikir dua kali mau hubungin kamu. Ya, butuh keberanian orang ini untuk bisa terkomunikasi lagi sama kamu. Ibaratnya urat maluku di mana gitu loh. Mungkin aku udah di blacklist, mungkin aku udah dibenci ya kan. Nah, tapi di sini ada kartu Lovers teman-teman. Ya. Aku melihat dia sangat butuh kamu pada akhirnya. Jadi aku bisa pastikan apakah di sini ada rasa menyesal. Aku bilang setelah pemikiran panjang, dia menerima bahwa dia salah. Dia menerima bahwa selama ini yang dia lakukan kepada kamu salah. Ada perasaan takut, tidak tahu harus gimana, stuck di sini, ya. Tetapi dia punya perwujudan untuk membuat semuanya ini nyata. Dia masih peduli sama kamu. Aku ngeliatnya begitu. Kenapa? Dikarenakan orang ini waktu ninggalin kamu,
aku melihat ada energi yang kayak nggak dipikir panjang gitu loh. Ibaratnya ya sudahlah, aku pergi aja. Toh ada penggantinya. Toh aku tidak sendirian. Toh aku masih bisa nggak butuh kamu kala itu. Apapun misterinya ya teman-teman, kita nggak perlu tahu lah masalahnya apa. Tapi mudah-mudahan dari bulan Februari sampai dengan April ya, mungkin ada satu kejelasan. Cuman aku hanya minta kepada kamu sikapnya nggak usah terlalu proaktif. Kenapa? Ya nggak usah diharapin juga. Dia mau datang kek, mau enggak kek. Yang penting ya kamu baik-baik aja. You are fine. Yang penting pastikan personality kamu itu tidak terganggu dulu. Gitu ya. Kalau masalah orang lain mau datang mau apa itu kan tergantung nanti. Kita akan melihat ya cerminan di dirinya dia. Sebenarnya apa sih yang menjadi pikiran dia tentang kamu saat ini? Setelah dia menyendiri, setelah dia menyesal, apa sih pikirannya kepada kamu? Kita mau lihat. Queen of my world. Aku ngelihatnya dia melihat kamu adalah ratu di hatinya, raja di hatinya, orang yang bisa mengontrol dia ya, penuh dengan gairah. Dia melihat kamu itu adalah seperti full moon, teman-teman. Full moon itu ibaratnya seseorang yang memberikan cahaya, karakternya kuat. Kalau kamu pria di sini ya sama ya, ini genderless ya. Pokoknya kamu tuh menggairahkan yang pasti karena di sini ada warna merah. Kamu tuh yang menghidupkan kembali semangat, gairah, apa ya? Bisa dibilang kayak bensinnya dia lah. Bensin dia untuk hidup ada tujuannya. Aku ngeliatnya seperti itu. Fragmentation. Oke. Ini kalau ini aku harus lihat dulu ya teman-teman. Soalnya aku lupa, jujur aja. Untuk fragmentation ya. Supaya kita tidak salah di sini. Itu adalah amarah juga. Ya, jadi orang ini sebetulnya dia punya rasa apatis atau kehilangan sense untuk berdebat, mungkin untuk ngebuat keributan itu dia nggak mau. Terus orang ini punya namanya stage anger yang lumayan gitu loh. Bahkan apa ya, merasa kayak troublemaker. Bisa jadi seperti dia ini troublemaker. Dia punya sisi troublemaker gitu loh. Misalnya kalau yang tadinya baik-baik aja tapi karena ulahnya atau karena perbuatannya jadinya ya jadi berantakan. Dan orang ini sebetulnya punya emosional yang ditahan gitu loh ya. Emosional itu nggak disembunyikan, jadi kesannya kayak dingin padahal enggak. Orang ini perencana ya teman-teman, perencana banget. Jadi kalau aku lihat di sini kamu itu semacam orang yang bisa kayak ngontrol emosi dia. Kamu adalah orang yang tidak membuat dia pusing besok itu harus gimana, langkahnya gimana, everything so clear. Kenapa? Karena orang ini memang pada dasar energinya sendiri itu dark, yang mesti kamu angkat, tapi bukan berarti kamu menyembuhkan. Bisa dibilang kayak ya ini bukan 100% tanggung jawab kamu. Jadi kalau kamu menerima dia dengan segala keanehannya ya monggo.
gitu ya. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa, ketika dia datang, saranku ya nggak usah jahat, tapi ya jadikan seperti ya udah teman-teman kamu yang lainnya aja gitu. Nggak perlu terlalu lebay untuk menanggapi juga, ya kan? Dikarenakan di sini kamu juga butuh untuk self healing di diri kamu, ya kan? Jadi kalau aku bilang sih, ketika dia berharap lagi sama kamu, ya ini adalah kondisi di mana dia dalam titik terendah karena banyak amarah di situ. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya ini kartunya baik, dikarenakan ya ada masa depan. Ibaratnya dia bisa hidup lagi untuk perencanaan ke depan. Aku ngelihatnya orang ini juga pasti kuat banting. Ya memang tekanan sana sini itu yang membuat dia nggak betah. Gitu ya. Kemudian di sini perasaan dia sama kamu di sini kita lihat ada keberuntungan ya. Dia sebetulnya bersyukur kok pernah menemukan kamu. Kamu tuh baik. Mungkin pada saat-saat dia terpuruk, ya mungkin walaupun itu telat, dia pernah bersyukur lah dalam hidupnya dia ada orang yang mungkin menerima dia apa adanya tanpa melihat dia siapa. Beruntung gitu loh. Ya, di sini kalau aku lihat dia melihat kamu sebagai seseorang yang memprioritaskan diri. Jadi kamu tanpa dia itu kamu punya banyak kemajuan. Kamu udah mulai bisa tahu porsinya bagaimana mencintai diri kamu dulu gitu loh. Dan ini terbukti. Ya. Di sini aku melihatnya dia melihat kamu adalah orang yang down, orang yang settle down gitu loh, orang yang paham akan sebuah proses ya. Jadi kalau aku lihat orang ini melihat kamu tuh tenang, melihat kamu tuh seseorang yang ya bagus lah kalau misalnya dia lagi tidak sehat, sakit gitu. Dan kamu nih orangnya ya kalau A, B, B, kamu tuh orang bertanggung jawab, komitmen. Dan mungkin nanti kedepannya di sini orang ini bisa lebih baik ya perlakuannya sama kamu. Karena dia melihat kamu juga bukan hanya dari melihat kamu sebagai gem atau harta karun, tetapi komplit gitu loh. Ya mungkin dia juga kadang-kadang tidak percaya diri ya, apakah aku terlalu buruk ya buat dia ya. Harusnya bukan aku nih pasangannya gitu. Mulai sekarang dia juga mungkin akan berpikir untuk tidak terlalu halu ya. Tidak mau terlalu banyak janji, tidak mau terlalu banyak permintaan kepada yang kuasa. Yang bisa dikerjakan. Bisa di-push ya, maksudnya dia nge-push dirinya dulu, yang penting di sini. Dan kita udah tahu, tanpa harus berkata-kata, tanpa harus dia ngomong aku menyesal sama kamu, aku sudah mewakili dia untuk mengatakan bahwa orang ini ada penyesalannya, gitu ya. Kalau kamu di sini kalau kamu merasa di sini adalah orang yang memberikan kemajuan sama dia, tetapi dia menyia-nyiakan begitu saja, sudah pasti ada penyesalan. Tapi mungkin ya dia tidak bisa langsung mengatakannya padamu. Kenapa? Ya gengsi lah. Mana ada orang mau ngomong, aku nyesel loh, aku ini loh, aku itu loh. Gak mungkin kan. Dari situ kan kita sudah tahu. Oke teman-teman, kali ini aku tidak akan menggunakan penanda, tapi udah deh, aku pakai aja. Kira-kira siapakah yang bisa terkoneksi dengan kamu?
kita lihat ya. P H R J K C. Ya, jadi di sini bisa simbol, bisa nama, bisa huruf. Orang-orang yang sekiranya terkoneksi dengan bacaan ini, di mana dia punya rasa menyesal. Sekarang dia sedang healing, sedang menyembuhkan luka batin, dan mengingat kamu. Masalah dia datang kapan, ditunggu aja sesuai dengan proses, karena di sini dia sangat butuh. Ya, dia butuh sekali. Terima kasih. See you when I see you. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. Bye-bye.